أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pakai pamflet ya. Kajian Islam Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri Medan. Ini udah online. Oke. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Maghrib dan Isya Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita berbondong-bondong menuju ke rumah Allah yang bernama Al-Muhajirin ini, semata-mata menunjukkan rasa kehambaan dan kedhaifan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha segala-galanya. Kita menunjukkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan rukun Islam yang kedua bernama mendirikan salat. Mendirikan salat 5 waktu sehari dan semalam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa kita lakukan demi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan Allah ganjaran yang sangat luas, dan kita pun menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak luput pula selawat dan salam kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita, yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka Jahannam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar kelak, yang tidak ada syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari berada di atas sejengkal kepala kita, haus luar biasa, satu pun tidak memiliki syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi 120.000 orang, jumlah rasul 313 orang, yang termaktub namanya dalam Al-Quran cuma 25 orang. Satu pun tak punya syafaat kecuali kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sallu alayya salatan aktsiru alayya salatan, perbanyaklah selawat kepadaku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak membaca selawat, semakin rindulah Nabi Muhammad kepada kita. Semakin kita banyak selawat, makin sayanglah Rasulullah kepada kita. Dan kita pun nanti di padang mahsyar akan dipanggil satu persatu, wahai fulan, silakan minum telaga kausarku ini. Inna a'tainakal kautsar, hanya kepada Nabi kitalah diberikan telaga kausar di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Soyogyanya yang mengisi pengajian ini adalah Prof Zainal, karena beliau saat ini masih melaksanakan ibadah haji, dan insyaallah puncak haji itu di tanggal 27 9 Zulhijjah 27 di Mekah. 28 itu 10 Zulhijjah, 29 hari tasyrik. Tapi di kalender kita 29
Idul Adha versi pemerintah. 28 adalah Padang Arafah. Jadi memang kita banyak berdebat ini masalah beda waktu dalam hari raya. Saudara kita di Muhammadiyah telah menetapkan 28 bulan ini Idul Adha. Pemerintah 29. Ya, 29. Kalau Idul Adha enggak begitu berdampak. Tapi yang dampak itu puasa Ramadan. Ya, Idul Fitri berbeda. Yang satu udah lebaran. Nah, yang kita yang awalnya ini ngikuti pemerintah ikut-ikutan lebaran. Ikut-ikutan lebaran dengan saudara kita yang di Muhammadiyah. Kalau Idul Adha tidak begitu signifikan. Namun kalau Idul Fitri itu perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian karena itu Idul Fitri di sebelumnya adalah puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam. Ya, perlu kehati-hatian. Baiklah ma'asyiral muslimin wa muslimat sedang jamaah Maghrib bin Aisyah rahimakumullah. Bulan depan insyaallah akan diisi kembali oleh Profesor Dr. Zainal. Ini kami hanya sekedar menggantikan posisi beliau dan bulan depan beliau akan melanjutkan kajian tafsir inspirasinya. Baiklah, yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini adalah sambungan 2 minggu yang lalu. Sambungan tentang 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu itu ada tetangga kami baru meninggal. 2 minggu yang lalu, ada yang meninggal. Malam jam-jam 8 tuh sehat walafiat, nggak ada sakit. Tiba-tiba jam 11 malam itu langsung lemas dan sesak napas. Jam 11 malam sesak napas, dilarikan ke Adam Malik. Jam 4 pagi sudah innalillahi, sudah masuk ke rumah duka. Jadi pertanyaan dari ahli musibah ini, kemana ayahku nih Ustaz? Semalam dia ketawa-ketawa, enggak ada yang sakit apa-apa, makan nasi goreng kami. Nah, ketawa-ketawa kami. Tiba-tiba jam 11 itu sudah sesak napas. Jam 11 sesak napas dan jam 4 sudah innalillahi. Jadi pertanyaan dari jemaah kita itu adalah kemana beliau ini? Kemana beliau ini? Dan ini telah kami bahas 2 minggu yang lalu tentang perjalanan arwah kita di 4 alam. Ini semuanya dirujuk dalam buku ini, namanya Ar-Ruh. Ar-Ruh artinya arwah, roh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, meninggal pada tahun 196 Hijrah atau 751 Masehi. Ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau menyusun dari berbagai sumber-sumber yang akurat, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian dari asar, dari perkataan-perkataan ulama tentang arwah atau roh ini. Jadi perjalanan roh kita ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata telah disusun oleh ulama kita ini. Kita enggak mengetahui apa yang kita lakukan, karena ini merupakan hal-hal yang gaib, yang wajib kita imani. Seluruh hal-hal yang gaib, gaib di sini bukan berarti hal-hal mistis. Hal-hal yang gaib wajib kita imani. Hudal lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang muttaqin? Orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mengimani, yang mempercayai gaib. Allah itu gaib, gak bisa kita lihat. Malaikat itu gaib, gak bisa kita lihat. Kemudian jin itu juga gaib, gak bisa kita lihat. Alam barzakh juga gaib. Akhirat yang akan datang pun gaib, kita gak tahu. Hanya kita dengar dari Al-Quran, dari perkataan-perkataan ulama, dari buku-bukunya ulama tentang akhir zaman nanti. Kita gak tahu itu hal-hal yang gaib. Seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa pasti mengimani hal-hal yang gaib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah Maghrib bin Aisyah rahimakumullah. Perjalanan 4 arwah kita ini
termaktub dalam surah Sajadah. Termaktub dalam surah Sajadah mulai ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-13. Perjalanan arwah kita ini. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Ar-Ruh, mengambil dari berbagai macam referensi akurat dari ulama-ulama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perjalanan arwah kita. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan arwah atau roh makhluk-makhluknya ini sebelum bumi dan langit diciptakan. Sudah Allah ciptakan. Wallahu alam, anak cucu kita, keturunan kita sudah Allah ciptakan arwahnya. Meskipun kita sudah meninggal, anak cucu dan keturunan kita sudah Allah ciptakan kian arwahnya sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Kemudian kami menjadikan air yang hina itu adalah kehidupan. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Air yang hina. Disinilah pertama bakal arwah itu menempati di perut ibu kita. Ya. Kami ciptakan air yang hina itu kehidupan. Kemudian ayat ke-9 Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian kami menyempurnakan yang di dalam alam janin tadi. Kami sempurnakan makhluk yang di dalam alam janin tadi dan kami tiup ruhnya. Kami tiup ruhnya. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika umur 120 hari. Ketika kita berada di perut omak kita 120 hari, disitulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya, meniupkan arwah kita. Tsumma sawwahu, dia sempurnakanlah ciptaannya itu, wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia tiup arwah kita. Ditiup arwah kita di bongkahan daging 120 hari itu Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di berbagai macam ilmu pengetahuan itu belum jadi mata. Itu mata belum ada itu. Hidung belum ada, mulut belum ada, masih bongkahan daging. Disitulah Allah tiupkan umur 120 hari, Allah tiupkan ruh kita yang telah Allah ciptakan sebelum langit dan bumi ini Allah ciptakan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Ketika kami meniupkan ruh kalian semua, kami ciptakan pendengaran kalian, kami penciptakan penglihatan kalian, kami menciptakan hati kalian, wal afidah qalilan ma tashkurun, tapi mengapa banyak yang tak bersyukur. Ini dalil nyata arwah kita masuk ke alam janin. Masuk pertama itu arwah kita setelah Allah ciptakan sebelum langit dan bumi, Allah perintahkan arwah ini ya untuk masuk dengan cara Allah menghembus arwah tersebut umur 120 hari. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wa muslimat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, lebih kurang 9 bulan, ada yang 6 bulan. 6 bulan itu sudah prosesnya sempurna, sudah bisa keluar itu bayi itu. Lebih kurang lah, normalnya 9 bulan lebih kurang. Keluarlah kita di alam nyata. Alam janin, alam gaib. Karena kita nggak nampak. Dalam sebuah hadis, kita pernah berkomunikasi dengan malaikat. Di alam janin tersebut. Di alam janin kita berkomunikasi dengan malaikat. Kita berbicara dengan malaikat. Namun kita tak merasakan itu. Karena itu alam gaib. Dan masuklah kita ke alam dunia, alam penuh dengan fata morgana.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Kehidupan dunia penuh dengan canda tawa, penuh dengan permainan, penuh dengan panggung sandiwara. Inilah alam dunia. Inilah alam dunia yang kita hadapi sehari-hari, dari subuh ke subuh lagi, dari zuhur ke zuhur lagi, dari malam ke malam lagi. Inilah alam dunia yang kita rasakan saat ini. Dan jangan seperti orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan alam dunia ini sudah nggak ada lagi alam setelah alam dunia. Jangan kita seperti orang-orang kafir Quraisy. Alam dunia ini udah selesai, nggak ada lagi alam. Mereka mengingkari kebangkitan, mereka mengingkari hari kiamat, mereka mengingkari alam kubur. Mereka ingkari itu. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya adanya kematian, nggak percaya adanya alam barzah, nggak percaya adanya kebangkitan, padahal mereka mati semua. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah kehidupan nyata kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini merupakan ladang untuk akhirat. Kemudian Rasulullah menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu." Berbekallah kalian semua hamba-hambaku, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita kalau ingin berpergian jauh, kita pasti ada bekal makanan, bekal pakaian, bekal uang, ada bekal. Nah, apalagi kita akan berada di alam yang lain, pasti ada bekal. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Ta'ala, fa inna khairaz zadit taqwa, adalah takwa. Itu bekal yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahulah takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses perpindahan arwah ini ke alam ketiga ini ngeri. Ini dikenal dengan sakaratul maut. Proses perpindahan arwah kita ini ke alam yang ketiga, namanya alam kubur, ini sangat keras, sangat bisa dikatakan sangat ngeri. Kejam pun bisa kita katakan kejam, sangat kejam, karena arwah kita sudah mengakar, sudah mendarah daging, dari ditiupkan di alam janin. Kemudian kita masuk ke alam kedua, mau dicabut, sudah mengakar, sudah mengarah daging ke alam selanjutnya yang dinamakan alam kubur. Alam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti merasakan kematian, merasakan sakaratul maut. Semua yang bernapas, mau makhluk Allah Ta'ala, mau manusia, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, semua merasakan kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun proses untuk masuk ke alam yang ketiga ini, alam barzah ini, subhanallah, dikisahkan di dalam buku Ar-Ruh ini. Dikisahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala tanya sama Ibrahim, bertanya sama Ibrahim alaihissalam, kekasihnya, ya Khalili, wahai kekasihku, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Kaifa wajadtal maut, apa yang kau rasakan mati ini? Apa yang kau rasakan meninggal ini, wahai Ibrahim? Apa yang kau rasakan ini, wahai Ibrahim? Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, aku ini seperti kain basah yang digosok sampai kering. Maut ini datang, ya Allah, aku seperti kain basah yang apabila digosok, disetrika sampai kering kain itu. Itulah kematian yang kurasakan, ya Allah.
kata Nabi Ibrahim. Kemudian Allah juga bertanya kepada Nabi Musa, ini setelah meninggal ini, ya Musa, wahai Musa, kalimi, yang sering ngomong sama aku. Kan setiap Nabi punya gelar. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, yang selalu ngomong dengan Allah Ta'ala. Wahai sahabatku dalam ngomong, kalimi, kaifa wajadtal maut, apa yang kau rasakan mati ini? Apa yang kau rasakan mati ini, wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, aku ini seperti burung yang dipanggang hidup-hidup. Itulah sakaratul maut. Yang kurasakan ya Allah, aku ini seperti burung yang dipanggang hidup-hidup. Nabi Isa alaihissalam ditanya Allah kembali, wahai ya Isa, kaifa wajadtal maut? Bagaimana kau rasakan kematian ini? Apa yang kau rasakan kematian ini? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Wallahi, demi Allah, demi namamu ya Allah, dan demi namamu yang maha suci ya Rahman, kalaulah aku dicabik-cabik orang, badanku dengan 1000 tebasan pedang, itu lebih gampang bagiku ya Allah, gampang disembuhi daripada malaikat maut mencabut nyawaku. Mencabut nyawaku ya Allah, itu lebih berat samaku ya Allah, daripada badanku dicabik-cabik, dicambuk, disayat-sayat dengan 1000 sayatan pedang. Itu gampang sama aku ya Allah, gampang kali itu, gampang, bisa sembuh. Tapi kalau datang malaikat maut, aduh, ampun. Rasulullah pun sendiri, kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan sakaratul maut. Di sini dikisahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakaratul maut memerintahkan putrinya tercinta Fatimah radhiyallahu anha untuk mengambil wadah air. Wadah air. Wahai Fatimah, ambillah wadah itu. Aku mengalami sakaratul maut. Disitulah Nabi Muhammad berdoa berkali-kali, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, permudahkanlah bagiku sakaratul maut. Loh, Nabi Muhammad aja bilang doa kayak gitu, apalagi kita yang bukan Nabi. Permudahkanlah ya Allah sakaratul mautku ini ya Rahman, permudahkan. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha sambil menangis-tangis mengambil wadah air. Ini wahai ayahku tercinta, dan Nabi Muhammad memasukkan tangan ke wadah tersebut dan langsung membasuhkan ke mukanya. Ya Allah, ringankanlah ya Allah sakaratul mautku ini. Itu Rasulullah. Rasulullah kekasihnya yang sudah dijamin surga, yang sudah diampuni dosanya. Gak ada cerita, ada ulama ini yang mengatakan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, itu bullshit. Nabi Muhammad pasti masuk surga. Dialah yang nanti yang pertama sekali membuka pintu surga Firdaus. Tanpa izinnya, tanpa dia membuka, gak akan masuk makhluk satupun ke pintu surga Firdaus. Jadi Rasulullah lah yang membuka pintu Firdaus, diikuti para nabi di belakangnya. Jadi jangan kita bilang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, itu nggak boleh begitu, salah itu, salah penafsiran itu. Nabi Muhammad jelas-jelas dia adalah kekasih Allah, tapi meskipun begitu merasakan juga sakaratul maut, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Yang bukan Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Kemudian setelah itu dicabut. Nah, ini juga ada kisah yang menarik, kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam jumpa dengan malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam jumpa dengan malaikat Israel. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mencoba nabinya. Mencoba nabinya ketika Nabi Idris yang terkenal dengan soleh, kepintarannya, ketawadukannya, ketawarukannya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dicoba. Datanglah malaikat Israel berubah diri dari manusia. Bertemanlah mereka berdua, singkat cerita karena waktu kita semakin mepet. Orang itu berteman, ya, disuruh. Dan yang menjadi pertanyaan malaikat Nabi Idris ini,
Ketika Nabi Idris menyuguhkan makanan, nggak mau makan si malaikat Israel ini, nggak mau makan ya. Dikasih minum pun nggak mau. Apalah kau ini, kita teman, ku suruh makan kau nggak mau. Capek-capek biniku masak nggak kau makan. Ya udah berminggu-minggu nggak makan, kau ini siapa? Disitulah mulai curiga Nabi Idris alaihissalam, dan setelah diinterogasi, dan disitulah mengaku kalau dia adalah malaikat Israel yang ingin mengetes keimanan dan kesolehan ketakwaan Nabi Idris alaihissalam. Nah ketika itu singkat cerita, Nabi Idris minta kepada malaikat Israel, wahai Israel, cabutlah nyawaku. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Aku ingin merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut itu, wahai Israel. Israel nggak mau. Tapi Nabi Idris minta kepada Allah berkali-kali, wahai Allah, berikanlah izin kepada Israel untuk mencabut nyawaku supaya aku makin beriman kepadamu, makin takwa kepadamu ya Allah. Akhirnya dicabutlah. Pelan-pelan, paling lembut. Malaikat Israel mengatakan, aku paling lembut mengambil arwahmu wahai Idris. Paling lembut, ku tarik paling lembut. Kemudian setelah meninggal Nabi Idris alaihissalam, malaikat Israel minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan Nabi Idris. Itu adalah hal yang biasa zaman dahulu. Zaman dahulu dalam Al-Quran itu Allah mematikan bangsa Israel, menghidupkannya balik, menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah juga Maha Kuasa menghidupkan orang yang meninggal, kemudian dipukul dengan ekor sapi. Itu hal yang biasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman dahulu. Kemudian Allah bangkitkan Nabi Idris alaihissalam dengan kekuasaannya. Kemudian malaikat Israel bertanya, wahai Nabiullah Idris, apa yang kau rasakan? Tadi aku mencabut nyawamu, pelan-pelan ku cabut, pelan-pelan aku paling lembut mencabut nyawamu, wahai Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris alaihissalam? Wahai Israel, subhanallah, sakratul maut ini luar biasa. Sakratul maut ini nggak bisa ku tahankan. Apa katanya? Aku itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Aku itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dalam riwayat lain dijelaskan di sini, aku itu seperti 1000 hewan yang dikuliti hidup-hidup. Itu lebih parah 7 kali lipat. Lebih parah 7 kali lipat dari 1000 hewan yang dikuliti hidup-hidup. Itu Nabi Idris. Ya Allah, apalagi kita ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wa tazawwadu, kata Allah, bersiap-siaplah kita, berbekallah kita semuanya, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib dan Aisyah rahimakumullah, setelah dicabut arwah kita oleh malaikat Israel, apabila arwah kita ini adalah orang soleh, orang baik, maka dia tubuhnya wangi, kemudian diangkat ke langit. Apabila kita adalah orang-orang yang pelaku maksiat, terutama orang kafir, itu baunya yang sangat menyengat dan dibawa ke langit. Setelah itu kemana arwah kita ini? Arwah kita kan belum ditanya. Arwah kita ini masih di dunia. Ini sumber hukumnya. Arwah kita itu nanti berada di alam kubur, kata beliau ini. Kita kan nggak tahu ini hal-hal gaib. Beliau merangkum dari semua perkataan-perkataan ulama. Ketika kita di alam kubur, ketika kita dikuburkan, disitulah arwah kita bersama-sama dengan badan kita di dalam kubur tadi. Masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah. Di situ dia bisa melihat siapa yang memandikannya. Di situ dia melihat siapa yang mensolatkannya. Di situ arwah kita melihat siapa yang mengkafaninya, siapa yang mensolatinya, siapa yang mengkuburinya. Dia masih melihat. Jangan kita sanggap arwah-arwah itu diam. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Dari mana pula lah Ustaz tahu orang-orang yang udah meninggal arwahnya bisa mendengar? Inilah jawaban simpel aja lah. Apalah gunanya kita ke kuburan ucapan assalamualaikum ya ahlal kubur? Mereka mendengar.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau masuk ke pekarangan kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena arwah di situ tidak diam, mereka mendengar, mereka melihat. Itu di alam mereka, kita yang nggak melihat mereka. Mereka yang melihat kita. Ini yang lebih unik lagi. Mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ada dengar dari orang tua kita. Saya pun awalnya itu nggak percaya. Tapi tiba-tiba saya baca buku ini, kok mantap kali orang tua, orang ketua kita dulu. Pernah nggak bapak dan ibu dengar dari orang tua kita? Nanti kalau lebaran, datang orang tua kita itu. Melihat keadaan anak-anaknya. Melihat keadaan cucu-cucunya. Melihat keadaan. Awalnya saya tak percaya. Tapi kalau dibaca halaman 137 di buku ini, ternyata arwah-arwah tersebut bisa mengunjungi sanak familinya, bisa mengunjungi anak-anaknya, bisa mengunjungi cucu-cucunya. Wallahu a'lam bagaimana caranya, itu Allah yang maha kuasa. Awalnya saya nggak percaya itu, tapi dibaca-baca buku ini, Allahu Akbar, merinding juga saya ini. Ya, setiap lebaran datang orang tua kita melihat keadaan anaknya, meskipun anaknya ada di Amerika sana, orang tuanya meninggal di Medan, datang juga dia ke Amerika sana itu. Tak kayak mana, namanya alam udah berbeda alamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon jangan saling menyalahkan. Karena arwah itu tidak mati, arwah itu tidak mati, badan kita yang mati. Arwah itu tidak mati. Jangan kita katakan langsung sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit itu sesat, sikit-sikit salah. Orang yang sudah dikafani, kalau misalnya kita ada mendengar tetangga kita ada yang mengajankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan disalahkan. Itu ada payung hukum dan dasar hukumnya. Masa mengajankan diiringi dengan mayat mau ke masjid? Itu ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya adalah apabila kan azan itu digunakan bukan hanya untuk sholat, azan juga digunakan untuk bayi yang baru lahir, azan juga digunakan untuk mengusir jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Ternyata azan juga digunakan untuk sang mayit supaya azab kuburnya diringankan. Bahkan azan juga digunakan untuk berpergian jauh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah melaksanakan ibadah haji, mohon diingat, di asrama haji diajankan. Di asrama haji ketika bapak dan ibu masuk ke bus, sudah meninggalkan aula, diajankan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan sebelum berpergian jauh. Jadi dulu jamaah haji di zaman dahulu itu, jemaah haji di zaman dahulu yang belum pakai pesawat, yang menggunakan kapal laut sampai di Jeddah 1 bulan dari Sibolga, 1 bulan dari Sibolga, naik kapal laut tahun 40-an itu, naik kapal laut ke sana. Diajankan di kampung itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia ingat dengan kampungnya. Ternyata azan di kampungku sama dengan azan di Mekah. Ya, sama dengan azan di Mekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib dan Aisyah rahimakumullah, Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti ada orang yang meninggal, kita solatkan. Di situ ada keutamaan 40 orang saja yang mensolatkan sang mayat, maka Allah tunda azab kuburnya. 40 orang saja. 40 orang saja yang menyolatkan mayat tersebut, maka Allah tunda azab kuburnya. Kemudian setelah kita sholat, kita membaca doa. Lalu ada Bilal yang mengatakan, apakah mayat di depan kita ini baik? Ya, ucapkan baik meskipun dia bejat. Ucapkan baik meskipun dia jahat. Ucapkan baik meskipun dia tidak soleh. Ucapkan baik meskipun dia
Meskipun dia luar biasa premannya, ucapkan baik. Ucapkan baik-baik. Apakah mayat depan kita ini baik? Baik. Karena apa Bapak dan Ibu? Sebejat-bejatnya kaum muslimin, pasti ada satu kebaikannya meskipun sebesar biji sawi. Pasti ada kebaikannya Bapak dan Ibu. Meskipun kita pandang sebelah mata, jahatnya luar biasa, tapi janganlah memandang orang dengan sebelah mata, mandanglah orang dengan dua mata. Dengan dua mata. Karena pasti ada kebaikannya meskipun hanya sebesar biji sawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah Maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Kemudian setelah dikuburkan, diraih dari atas masuk ke liang lahat, ya semua itu dibuka, itu tali pocong dibuka, muka kita pun harus menghadap ke dinding lahat itu. Ustadz, boleh nggak kita meninggal pakai apa? Pakai keranda mayat, bukan keranda, peti mayat Ustadz. Boleh nggak kita meninggal? Boleh nggak mayat itu diletakkan di peti mayat? Nah, sebaik-baiknya jangan pakai peti, langsung menyium tanah. Raja Arab Saudi Abdullah itu raja-raja Arab, nggak seheboh kita. Mereka itu nggak pakai peti kalau meninggal, langsung dengan ya seperti biasa dengan kita ini, ya, seperti kita juga meninggal, seperti kaum muslimin meninggal dimasukkan ke liang lahat, ya, tanpa pakai peti. Sebaik-baiknya jangan pakai peti. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan tanah, karena kita kembali kepada tanah, bukan terhalangi dengan apapun benda-benda. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita bertahtim, bertahlil, kemudian kita berdoa. Bolehkah Ustadz kita baca Quran di dalam kubur? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ustadz, tersampai enggak bacaanku ini Ustadz? Aku baca untuk ibuku, aku baca Fatihah untuk orang tuaku. Tersampai enggak baca? Tersampaikan Bapak dan Ibu, karena mereka mendengar. Tersampaikan bacaan-bacaan kita meskipun mereka itu tidak bersama kita, mereka hanya melihat dan mereka hanya bisa mendengar. Itulah arwah kita itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW apabila masuk kuburan itu assalamualaikum, karena beliau yakin di kuburan tersebut arwah-arwah itu tidak mati semuanya. Arwah-arwah itu tidak mati. Roh-roh dalam kubur itu tidak mati. Makanya Rasulullah menganjurkan kita kalau masuk ke perkarangan kuburan, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna bikum insyaallah lahiqun. Itu adab kita masuk ke kuburan. Lah kita aja bilang sama teman assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah di kubur tadi meskipun kita nggak mendengar mereka waalaikumsalam, ini dalil yang sangat kuat kalau mereka itu masih hidup. Arwahnya aja yang hidup, badannya sudah dimakan cacing, tapi orang-orang soleh insya Allah badannya masih kekal. Badannya itu tak dimakan ulat. Tak jarang kita melihat ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik, para sahabat, para tabi'in itu badannya itu insya Allah tidak dimakan dan digerogoti oleh ulat-ulat. Itu kekuasaan Allah lah. Kalau ditanya mengapa Ustaz, Allah lah yang punya kuasa, itu kita nggak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah Maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Nah ini adalah dalil 3 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Mana ada dasar hukumnya Ustaz? Dari manalah cerita 3 hari itu Ustaz? Bagaimanalah cerita 7 hari itu Ustaz? Nabi Muhammad nggak ngerjakan itu betul. Nabi Muhammad tak mengerjai itu. Tapi yang pertama sekali yang memprakarsai adanya 7 hari, 40 hari itu adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat dalam buku At-Tazkirah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama sekali memprakarsai ada hari yang ketiga, hari ke-7, hari ke-40, habis itu makan-makan.
Habis itu makan-makan. Apa kata Imam Tawus radhiyallahu anhu rahimallahu taala? Katanya innal mauta, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal, yuftatanuna fi kuburihim, mereka mengalami fitnah kubur, salasan pada hari ketiga, wa sab'an pada hari ketujuh, wa arba'in pada hari ke-40, wa mi'atan pada hari ke-100, wa alfan pada hari yang ke-1000. Merasakan fitnah kubur. Fitnah kubur itu sangat luar biasa hadisnya. Fitnah kubur sangat luar biasa hadisnya. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila ada ahli musibah terkena hal tersebut, mereka keluarkan makanannya, mereka keluarkan sedekah-sedekahnya. Supaya apa? Supaya sang mayat di dalam kubur tadi diringankan fitnah-fitnah kubur yang dirasainya. Kata ada hari ketiga, ada hari ke-7, ada hari ke-40, ada hari ke-100, ada hari ke-1000. Mohon dengan sangat jangan disalahkan, jangan disesatkan, jangan dibid'ahkan. Orang-orang yang mengadakan tahlilan 40 hari jangan dibid'ahkan. Ini payung hukumnya. Ini kitab Ar-Ruh. Ini payung hukumnya. Beliaulah yang bilang di zaman Umar bin Khattab lah yang memprakarsai hari ketiga, ke-7, 40, 10, 100 dan 1000 hari. Jangan disalahkan. Jangan kita asik menyalahkan semuanya. Ya. Itu benar dan ada payung hukumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Di alam kubur ini subhanallah, itu mereka ini beragam-ragam. Ada orang yang minta balik ke dunia, ada orang yang minta balik dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti di alam kubur, nanti di alam kubur. Ini kan, ini alam tadi alam janin ya. Alam yang kedua tadi, alam yang kedua ini. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Kata orang-orang kafir, nanti kalau kami lenyap, hancur tubuh kami, pasti kami akan bangkit lagi. Ini orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ini. Kalau kami nanti lenyap di permukaan bumi ini, dimakan sama ulat-ulat, innana lafi khalqin jadid, pasti akan dibangkitkan kami ini. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Ini alam dunia, alam dunia. Orang tuh berencana nggak akan mati itu. Nanti kami pasti balik lagi, kata orang-orang kafir. Kemudian masuklah alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Datanglah malaikat maut yang telah kami wakilkan, yang telah kami izinkan untuk mencabut nyawa-nyawa kalian, dan kalian kepada Tuhan kalian pun kembali. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat maksiat di dalam kubur? Orang-orang berbuat maksiat, apalagi orang-orang kafir, semuanya menundukkan kepala, ketakutan, pada pucat semuanya. Mereka minta, Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah ya Rahman, ya Allah kami telah melihat dan kami telah mendengar ya Allah. Farji'na, balikkanlah kami ke alam dunia ya Allah. Balikkanlah kami ke alam dunia ya Allah. Farji'na, balikkanlah kami ke alam dunia ya Allah. Na'mal salihan, niscaya kami akan berbuat soleh, niscaya kami akan berbuat baik, kami akan sholat ya Allah, kami akan berbuat baik, bersedekah ya Allah, semua akan kami berbuat baik. Inna muqinun, dan kami menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman kepadamu ya Allah. Ini permintaan orang-orang yang kafir, permintaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbuat kesalahan di alam kubur setiap hari sampai kiamat. Farji'na, balikkanlah kami ya Allah, balikkanlah kami ya Allah. Na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh. Gak bisa mau balik lagi ke dunia, nggak bisa. Penyesalan datang di akhir, itu nggak bisa. Na'mal salihan inna muqinun.
Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Masuklah ke alam yang keempat. Ketika mau masuk ke alam yang keempat, semua arwah-arwah yang Allah ciptakan Allah matikan semua. Tidak ada makhluk apapun. Ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya, pertama sekali semuanya mati. Semuanya tak akan hidup. Arwah-arwah pun semuanya mati. Gak ada yang hidup. Sampai malaikat Israfil pun Allah cabut nyawanya. Sampai yang namanya sangkakala yang ditiupnya pun hancur Allah buat. Tinggallah Allah sendiri, maha sendiri, sebagaimana Allah maha sendiri sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Sebelum semuanya Allah diciptakan, Allah maha sendiri. Lam yalid walam yulad, yang tidak punya anak dan tidak diperanakan. Dia tak punya istri, dia tak punya suami, dia tak punya anak, gak punya cucu, gak punya keturunan. Allah sendiri sebagaimana dia sendiri sebelum ini Allah ciptakan. Sebelum semuanya Allah ciptakan, Allah maha sendiri. Nanti ketika ditiupkan sangkakala, Allah pun maha sendiri. Semuanya hancur. Sampai arwah-arwah pun hancur. Semuanya mati. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bangunkan kembali si Israfil. Wahai Israfil, bangun lagi. Bangun. Tiupkan lagi sangkakala yang kedua. Ada 2 kali sangkakala yang dihidupkan. Hidupkan lagi sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala yang kedua malaikat Israfil tiupkan, disitulah mulai kehidupan yang baru. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah alam yang keempat, di mana arwah kita berjalan dan terakhir di alam yang keempat, yaitu alam akhirat. Di situ Allah semuanya akan mensidangkan. Allah akan menghakimi satu persatu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di situ Allah adalah hakim seadil-adilnya untuk memberikan hukuman kepada hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Begitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan arwah kita dari pertama sekali Allah ciptakan sebelum langit dan bumi. Kemudian umur 120 hari Allah masukkan ke alam pertama, namanya alam janin. Ini adalah alam yang kedua, alam dunia. Kemudian sebentar lagi, karena yang namanya alam kedua ini, malaikat Israel ini tidak memandang bulu, tidak memandang usia, tidak memandang waktu, semuanya akan menghadapi tentang kematian. Dan yang keempat, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, barulah mulai alam yang baru, alam yang kekal yang bernama alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan-urusan kita dan kita menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka merasa sejuk dengan apa yang kita bacakan ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa qarabatihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ila arwahil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhussu khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa masyayikhina kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.